Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya kita akan sejenak buat membahas tentang teori konstruktivisme, yang dimana teori ini itu adalah teori yang sangat penting bagi kita semua. Mungkin ini adalah podcast kecil-kecilan ya, yang dimana nanti sebagai narasumber yaitu Kang Yusuf sama Teh Wawa. Boleh perkenalkan dulu? Oke, terima kasih sebelumnya pada host. Saya Sufiadi. Insyaallah kita sharing sedikit tentang teori konstruktivisme. Oke. Ya, terima kasih kepada Farhan yang sudah mengundang saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohwa. Oke. Terima kasih ya sudah datang buat menyalurkan beberapa ilmu lah, bisa dibilang ya. Oke, mungkin nanti bakal dikasih pertanyaan ataupun ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kita bawa tentang teori konstruktivisme. Bisa menyangkut tentang apa itu konstruktivisme dan asumsinya ataupun prinsipnya dan bagaimana teori itu dilakukan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama ya Kang Yusuf. Mungkin banyak ya pendengar ataupun orang-orang ini belum tahu tentang teori konstruktivisme tersebut gitu. Bisa dijelaskan mungkin sama Kang Yusuf, teori konstruktivisme itu teori apa gitu? Sebelumnya senang bisa berbagi di sini dengan host yang saya rasa mungkin lebih banyak ilmunya juga nih host kita. Amin. Oke, sebenarnya banyak orang-orang tuh bingung ya, Han, apa konstruktivisme itu apa kayak gimana, kan? Tapi kalau kita bedah itu dari pengertiannya aja kan, kalau kita sering-sering dengar konstruksi bangunan, konstruksi apa gitu kan, ya mungkin juga sering dengar kan. Mungkin kan kita bisa ambil simpelnya itu ya, konstruksi itu berarti kan kalau konstruksi bangunan berarti kita membangun gitu. Yang secara definisinya intinya membangun gitu. Jadi teori ini ya sebenarnya simpelnya itu teori yang memfokuskan bagaimana guru itu memfasilitasi agar anak-anaknya itu bisa lebih, bukan bisa lebih ya, kan memang ditujukan agar mereka itu bisa eksplor, bisa membangun pengetahuan mereka sendiri. Itu jadi mereka mungkin nggak melulu tentang gitu dari guru gitu. Nah gitu, jadi lebih apa ya maksudnya tuh, lebih mencari tahu lah, gitu, lebih tepatnya kayak murid yang lebih aktif. Nah gitu. Ya gitu. Kan guru tuh hanya sekedar memfasilitasi aja gitu. Jadi nanti kita memfasilitasi nanti biar anak-anak yang eksplor. Setelah itu kita hanya tinggal mengarahkan aja gitu. Jadi tidak hanya soal tentang hafalan, kita harus tentang soal dengan soal gitu. Ya, jadi simpelnya gitu sih. Jadi bagaimana kita teori belajar ini menekankan bagaimana kita itu bisa membangun pengetahuan, wawasan anak-anak itu atau pelajaran materi itu dengan mereka membangun terlebih dahulu apa yang mereka tahu dari materi yang kita sampaikan. lebih aktif. Iya, betul. Terima kasih ya. Oke. Mungkin pertanyaan kedua buat Teteh Wawa, tentang karakteristik ya. Jadi ciri khas lah istilahnya, ciri khas daripada teori konstruktivisme itu apa sih? Apa saja? Apa gitu? Oke, terima kasih ya Farhan sebelumnya. Menurut saya, karakteristik ciri khas dari teori konstruktivisme ini bahwasannya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik aktif, yang dimana peserta didik itu tidak pasif melainkan memiliki tujuannya sendiri untuk membangun pengalamannya sendiri, baik itu melalui interaksi sosial ataupun bereksperimen atau integritas terhadap realitas gitu. Nah, kita sebagai calon guru, calon pendidik, biarkan peserta didik itu melakukan bereksperimen dulu ataupun berdiskusi dulu, karena kita memang dihadirkan untuk mentransfer ilmu kepada mereka, tetapi hanya sebagai fasilitator saja, bukan sebagai mesin jawaban. Berarti ketika
ada suatu pertanyaan atau mungkin si murid itu dia kayak terlintas dalam benaknya bahwa ada pertanyaan gitu. Ya. Ketika dia menanyakan kepada guru, berarti gurunya ini jangan dulu menjawab gitu. Iya, Biar mereka tahu dulu. Iya, biar mereka berdiskusi dulu, saling berdiskusi. Oh. Tapi kita pancing-pancing dulu atau Iya. gimana itu? Ya kita kasih stimulusnya, kita sebagai stimulusnya. Berarti pemantik ya? Iya. Pemantik akan hal pertanyaan itu. Oke. Sangat menarik ya. Betul. Terus mungkin untuk Kang Yusuf, Ya. Bagaimana sih prinsip konstruktivisme ini untuk diterapkan di kelas gitu? Di kelas. Kalau di kelas berarti kita langsung apa namanya? Maksudnya di kelas atau di luar kelas atau Di kelas. Di kelas dulu aja ya. Menerapkannya gitu. Oke. Mungkin apa ini? Kak Farhan pun mungkin apa namanya sering merasakan mungkin Sering. atau mungkin Tehoa juga dulu kita lah ya mungkin zaman SD atau zaman SMP itu sebenarnya ada beberapa pelajaran yang mungkin kita bisa ambil contoh nih buat apa namanya buat teori apa ini konstruktivisme gitu. Jadi intinya kalau garis merahnya itu intinya kita tuh mengeksplorasi pengetahuan anak-anak gitu. Kalau misal gampang lah ya mungkin misalnya pelajaran apa ya kalau dulu itu mungkin sains lah ya sains itu kan jadi kita ngasih dikit aja nge-review gitu kan review materi anak-anak sambil buka buku. Nah kita banyakinnya di eksperimen sains itu kan mungkin kita eksperimen apa misalnya surat apa gitu tentang sains atau tentang apa nanti sambil apa namanya mungkin kan anak-anak bingung ya mungkin tapi gak apa-apa mereka sedikit bingung tapi kita tetap arahin tetap kita arahin ini atau mungkin pelajaran apa lagi ya yang Lebih ke IPA ya kayak eksperimen atau biologi itu banyak misalnya kita apa nanti itu nanam mungkin itu yang klorofil tuh yang tumbuh-tumbuhan kayak gitu kan itu kan kita belajar dulu ya mungkin kayak gitu atau misalnya di sejarah mungkin yang gampang ya sejarah Islam sejarah apa nah, kita kasih materi kita kasih poin-poinnya nanti anak-anak itu kita dorong apa namanya pengetahuan mereka tuh biar gimana nih misalnya kita cerita tentang perang misalnya perang Badar mungkin kira-kira nih kalau kita sambil sehari sama teman gimana nih kira-kira nah gitu anak-anak tuh nanti mereka kasih ruang refleksi kasih diskusi ya betul diskusi sih lebih ini kalau refleksi emang masih mungkin buat sendiri lah kalau diskusi mereka bisa lebih ini aja diskusi ya lebih ke diskusi berarti untuk mencari tahu gitu nah, hanya dari diri sendiri mungkin dari teman-temannya juga untuk lebih tahu lah ataupun dia bahasanya mengeluarkan pendapatnya. Oke. Karena berarti lebih aktif gitu aktif seru betul. Jadi bukan hanya tentang guru ngomong kan jadi muridnya itu mengeluarkan pendapat gitu. Kita nggak cuma transfer aja gitu kan gitu baik. Terus untuk THA lebih ke asumsinya asumsi belajar dasar dari teori ini tuh apa gitu asumsinya asumsi dari teori konstruktivisme itu bahwasannya pengetahuan itu tidak ditransfer atau tidak disampaikan secara pasif melainkan dibangun secara aktif oleh setiap individu baik itu melalui pengalaman mereka ataupun eksperimen mereka dan kita sebagai calon guru juga bisa memberikan mereka kesempatan atau kayak istilahnya tangga gitu tangga dengan kayak contohnya bisa ngasih mereka pertanyaan atau membiarkan mereka berdiskusi sesama temannya gitu. Lebih simpel ya karena asumsi ini kayak seperti yang tadi kan atau ini ciri khas bahwa murid tuh ataupun peserta didik ya harus mencari jawabannya sendiri gitu sebelum dikasih tahu oleh guru biar dia lebih merasakan kan. Oke. Untuk Kang Yusuf terakhir kayaknya. Yang terakhir. Relevansinya dengan pendidikan yang sekarang gitu. Teori ini. Iya. Oke. Pendidikan sekarang maksudnya pendidikan Islam. Islam.
Dia lebih ke Islam. Dengan Islam mungkin sedikit lah ya. Hmm. Yang saya ini tuh mungkin saya coba kutip itu ada di kalau nggak salah di An-Nahl. Ya An-Nahl itu ayat 125 kalau nggak salah. 125 ya. Apa pokoknya bunyinya ini tuh artinya tuh ayat itu menekankan apa namanya? Kita tuh kalau di sini kan kalau di Al-Qur'an ini dia orientasinya kan kepada Rasul ya. Tapi kalau kita bedah lagi mungkin kalau kita implikasikan mungkin pada Bisa. guru ya, Iya. pada kita posisikan sebagai guru. Jadi kalau salah itu menjelaskan apa namanya kewajiban kita atau fungsi kita itu sebagai guru apa namanya menyeru, kemudian apa namanya itu kalau di ayat itu disebutkan berdebatlah dengan cara yang baik. Nah berarti kan kalau yang saya tangkap itu artinya berdebat itu mungkin bisa masuk apa metode mungkin metode gitu kan, metode ataupun cara gitu kan. Nah mungkin tadi relevansinya ya, relevansinya menurut saya sangat relevan dengan ayat ini karena ayat ini yang pertama tadi menyeru apa namanya agar apa namanya ya tentu ke jalan yang baik, tapi yang apa kalimat selanjutnya itu menekankan tentang apa berdebatlah dengan baik gitu kan. Kalau kita tadi ngobrol panjang lebar kan bisa kita relevansikan gitu kan. Jadi memang pendidikan Islam juga apa namanya mengarahkan kita gitu kan, menganjurkan kita ya apa dan yang saya tangkap itu mungkin bisa jadi metode ya, cara metode bahwa mungkin saling berkaitan ya dengan teori konstruktivisme ini. Jadi anak-anak itu apa namanya saling kalau berdebat tapi ya berdebat sini berdebat yang baik, yang berdebat tentang pelajaran gitu. Lebih menonjol ke diskusi sih. Diskusi betul, ya. Tapi ya namanya juga debat pasti emosi lah. Pasti emosi ya, apalagi ini. Gitu. Tapi itu juga sebagai bahan bahwa berdebat pun kita bisa menemukan jalan. Nah, ya. Dan guru pun dia menjadi jalan tengah untuk mereka gitu. Masya Allah sekali ya. Iya. Mungkin terima kasih ya. Sangat senang dengan pembahasan kali ini. Jadi teori konstruktivisme ini saya ulang kembali ya. Konstruktivisme ini dia lebih menonjol kepada murid yang lebih aktif dan murid yang lebih bereksplor ataupun mencari pengetahuannya sendiri dengan apa yang dia belum ketahui dan guru pun sebagai jalan ataupun sebagai fasilitator yang pertama dan sebagai petunjuk lah bagi mereka gitu. Walaupun konstruktivisme ini sangat apa ya menurutku agak terlalu kasihan ya betul ya. Kasihan juga kan kepada muridnya. Tapi itu adalah bentuk daripada kesemangatan daripada muridnya untuk mencari tahu bagaimana apa yang dia belum tahu kan. Mungkin itu tugas kita tinggal mastiin aja kira-kira presentasi. Nah iya gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Saya tadi mengulang ya. Saya Farhan Syahrizky, mungkin segitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kembali kepada Teh Wawa sama Kang Yusuf untuk materi ataupun ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami. Udah. Coba tes suara doang. Apa? Jadi dibagi-bagi videonya. Tapi ini masih belum diedit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kok kembali lagi sih? Apa ya bahasanya? Ayo. Sekali jadi lah.